Di era serba digital, perang tak hanya soal senjata, tapi juga soal siapa yang menguasai dunia maya. Inilah yang sedang dilakukan Xi Jinping lewat Kementerian Keamanan Negara Cina, MSS, badan intelijen sipil yang kini menjelma jadi kekuatan cyber utama. Dari pencurian data hingga menyusup ke jaringan vital seperti listrik dan komunikasi, langkah MSS membuat Amerika Serikat dan sekutunya benar-benar waspada. Washington bahkan sudah memberi peringatan, namun operasi peretasan Beijing terus berlanjut. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, MSS berdiri pada 1983 untuk memburu pembangkang dan musuh politik Partai Komunis. Awalnya, lembaga ini memang terlibat dalam spionase daring, tetapi pengaruhnya kalah menonjol dibanding militer Cina yang menjalankan operasi mata-mata cyber besar-besaran. Situasi mulai berubah setelah Xi Jinping menjadi presiden pada 2012. Ia khawatir dengan ancaman pengawasan Amerika hingga kemudian Xi bergerak cepat merombak MSS. Xi membersihkan pejabat yang korup atau tidak loyal, menekan dominasi militer dalam peretasan, lalu mengangkat MSS sebagai lembaga utama spionase cyber. Reformasi Xi juga diperkuat lewat undang-undang baru dan pembentukan Komisi Keamanan Nasional. Menurut analis Matthew Brazil, kebutuhan intelijen yang dituntut dari MSS semakin meningkat karena Xi ingin memperluas operasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekitar 2015, MSS berupaya memperketat kendali pusat atas kantor-kantor provinsinya. Peneliti Oxford Edward Schwartz menyebut kondisi ini membuat MSS seperti pemain catur yang dapat menggerakkan seluruh pionnya sesuai kebutuhan pusat. Seiring berkembangnya sektor teknologi domestik, MSS memanfaatkan perusahaan lokal dan kontraktor untuk mencari serta mengeksploitasi celah perangkat keras dan perangkat lunak. Berbeda dengan NSA AS yang juga mengoleksi kerentanan perangkat lunak, Cina punya keunggulan tambahan, yaitu mereka bisa memaksa perusahaan domestik untuk bekerja sama. Peneliti menilai MSS kini memiliki jaringan besar peretas ofensif andal yang bisa dikontrak sesuai kebutuhan. Pemerintah Cina bahkan mewajibkan agar setiap celah keamanan baru dilaporkan ke basis data yang dikendalikan MSS, memberi akses awal bagi pejabat keamanan. Perusahaan juga diberi insentif jika memenuhi kuota laporan bulanan. Pakar hukum cyber Meidanovsky menyebut skema ini tidak dianggap salah oleh pelaku bisnis. Justru mereka merasa berkontribusi pada negara sekaligus mendapat keuntungan reputasi bagi perusahaan. Selama beberapa dekade, Cina sering memanfaatkan peretas bayaran untuk menembus jaringan komputer di berbagai negara. Namun para operator ini kerap mencampur adukan kegiatan spionase dengan pencurian data komersial dan ceroboh sehingga keberadaan mereka mudah terbongkar. Situasi itu berubah dengan hadirnya Salt Typhoon, sebuah kelompok peretas yang diyakini berafiliasi langsung dengan MSS. Salt Typhoon menunjukkan tingkat profesionalisme yang jauh lebih tinggi dan menjalankan operasi spionase cyber dalam skala global serta jangka waktu panjang. Kelompok ini diketahui memanfaatkan kerentanan pada perangkat jaringan seperti router dan firewall untuk mendapatkan akses awal ke sistem. Setelah berhasil masuk, mereka memasang pintu belakang menggunakan teknik living off the land dengan memanfaatkan alat bawaan sistem serta menerapkan metode anti forensik untuk menghapus jejak. Dengan cara ini, mereka mampu berpindah antar jaringan, mencuri data dalam jumlah besar, dan tetap bersembunyi dari deteksi selama bertahun-tahun. Skala operasi Salt Typhoon sangat mencengangkan. Serangan mereka diduga mencuri data hampir seluruh warga Amerika sekaligus menargetkan puluhan negara lain. Dalam salah satu kasus, kelompok ini berhasil menyusup ke sistem National Guard AS dan bertahan tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan. Data yang dikumpulkan bukan sekadar dokumen biasa, melainkan metadata komunikasi yang memungkinkan intelijen Cina melacak hubungan, komunikasi, dan pergerakan target di seluruh dunia. Bagi para pengamat, operasi ini menjadi bukti kebangkitan MSS sebagai kekuatan spionase cyber yang tangguh dan berani. Penulis buku tentang kementerian itu, Alex Joske, menilai Salt Typhoon memperlihatkan sisi strategis MSS yang berbeda jauh dari citra lama peretas kontrak berkualitas rendah.
Pada 2023, pejabat AS dibuat cemas setelah mengetahui bahwa peretas Cina menyusup ke infrastruktur penting AS dengan malware yang bisa merusak jaringan listrik, komunikasi, dan pasokan air. Ancaman ini cukup serius sehingga Direktur CIA William Burns melakukan perjalanan rahasia ke Beijing. Dalam pertemuannya dengan Menteri Chen Yixing, Burns memperingatkan ada konsekuensi besar jika Cina menyebarkan malware tersebut. Pertemuan berlangsung profesional dan pesannya diyakini tersampaikan. Namun menurut dua mantan pejabat AS yang mengetahui isi pertemuan itu, aktivitas peretasan Cina justru makin meningkat setelahnya. Kini pejabat AS dan Eropa sepakat MSS adalah kekuatan pendorong di balik operasi cyber paling canggih Cina. Sal Typhoon hanyalah salah satu contoh, tetapi skalanya menunjukkan potensi ancaman yang besar. Bagi Washington, implikasinya jelas. Dalam konflik masa depan, Cina bisa melumpuhkan infrastruktur vital AS. Pakar dari ISS London, Nigel Inster, menyebut operasi peretasan Cina sebagai operasi strategis yang bertujuan mengintimidasi dan menahan lawan. Inster menjelaskan, apabila peretas Cina dapat bertahan di dalam jaringan lawan tanpa terdeteksi, mereka akan memiliki keunggulan besar yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi krisis. Namun sekalipun keberadaan mereka akhirnya terungkap, hal itu tetap menimbulkan rasa gentar. Pesan yang ingin disampaikan jelas, Cina memiliki kemampuan untuk masuk dan bertindak kapan saja mereka mau. MSS telah bertransformasi menjadi mesin spionase cyber global yang kuat, diperkuat oleh reformasi Xi Jinping dan dukungan industri teknologi domestik. Puncaknya terlihat melalui operasi Sal Typhoon yang mencuri data massal dan menyusupi infrastruktur vital di puluhan negara. Operasi ini memberi Cina kapabilitas melacak dan mengintimidasi lawan-lawannya. Sementara bagi AS dan sekutunya, hal ini menegaskan konfrontasi geopolitik di era modern juga berlangsung di dunia maya dengan dampak yang luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.